sendiri juga jangan sampai terlalu nyolok kecepatan atau lambatnya, jangan sampai terlalu nyolok. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Dengan disampaikan seperti ini, harapannya sholat kita, semua warga jamaah itu bisa baik, bisa benar, dilihat sepintas oleh pandangan orang-orang yang melihat itu. Tidak ada yang sholatnya itu kalau bahasa Jawanya kemerungsung, nggak ada. Bisa tenang semuanya, bisa tertib semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Babuma babnya apa-apa, yaqulu yang berkata siapa orang, maksudnya berdoa, fi qiyamihi di dalam berdirinya orang. Dzalika yang demikian itu. Bab membahas tentang doa yang dibaca seseorang ketika berdiri atau ketika bangun dari rukuk. Akhbarana Abu Dawud, rupane Sulaiman bin Saif al-Harrani, qala haddatsana Sa'id bin Amir, haddatsana Hisham bin Hasan, an Qais bin Sa'din, an Ata'in, an Ibni Abbas. Annan Nabiya sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku kana ada siapa Nabi idza qala ketika bersabda Nabi sami Allahu liman hamidah, sami'a mudah-mudahan mendengar sopo Allahu Allah, liman pada orang, hamidahu yang memuji dia hu pada Allah. Qala maka bersabda sopo Nabi, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma wahai Allah, Rabbana wahai Tuhan kami, laka bagimu alhamdu segala puji. Mil as-samawati sepenuh beberapa langit, wa mil al-ardi dan sepenuh bumi, wa mil amasyita dan sepenuh apa-apa yang menghendaki engkau Allah, min syai'in dari sesuatu, ba'du sesudah itu, artinya selain langit dan bumi. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi, menceritakan bahwa ketika Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah, di saat Nabi bangun dari rukuk, maka Nabi membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Mudah-mudahan Allah mendengar pada orang yang memuji kepadanya. Ya Allah, Tuhan kami, segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa saja yang kau kehendaki selain langit dan bumi adalah milikmu. Pujian seadanya, pujian semuanya hanya milikmu ya Allah. Dari hadis ini yang jadi pembahasan utama adalah ketika bangun dari rukuk, dengan gerakan bangun dari rukuk disertai bacaan Sami Allahu liman hamidah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Itu pokok pembahasan dari hadis ini. Bacaan selesai bangun dari rukuk. Nah, Allahumma Rabbana lakal hamdu ini bagi makmum membaca, bagi imam pun juga membaca. Ketika jadi imam, setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu dan seterusnya,
begitu pula yang sedang jadi makmum juga membaca doa itu. Kalau di periwayatan yang lainnya ada yang lebih singkat, hanya Robbana walakal hamdu juga ada. Umpama dibaca yang panjang seperti dalam hadis ini boleh, umpama dibaca yang pendek juga boleh. Babul kunuti, babnya kunut ba'dar ruku'i, setelah rukuk. Babnya membaca doa kunut setelah rukuk, selesai bangun dari rukuk. Kunut itu secara bahasa bisa diartikan mendoakan jelek pada orang yang berbuat jelek kepada seseorang. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Jarir an Sulaiman At-Taimi an Abi Majlas an Anas ibni Malik. Qala berkata Anas, konata, saya ulangi, qala berkata Anas, konata, kunut siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahron, selama 1 bulan. Ba'dar ruku'i, setelah ruku'. Yada'u, mendoakan siapa Nabi ala ri'lin, berat atas orang-orang suku Ri'lin, wa Dakwana, dan orang-orang suku Dakwan, wa Usayyata, dan orang-orang suku Usayyah. Asad, menentang mereka Allah pada Allah, wa Rasulahu, dan pada utusan Allah. Anas bin Malik menceritakan bahwa pernah Nabi melaksanakan kunut selama 1 bulan. Kunut yang dikerjakan oleh Nabi itu dilaksanakan setelah ruku', maksudnya ketika bangun dari ruku'. Isi kunut dari Nabi mendoakan jelek, Nabi mendoakan berat untuk orang-orang suku Ri'lin, orang-orang suku Dakwan, dan orang-orang Usayyah, yang mana mereka ini menentang pada Allah dan menentang pada Rasul. Kesalahan orang-orang Ri'lin, orang Dakwan, dan orang-orang Usayyah adalah di saat mereka datang pada Nabi minta untuk dikirim mubalek, untuk dikirim tenaga pengajar, tenaga pendidik di suku mereka, di perkampungan mereka. Lalu Nabi mengutus 70 orang mubalek hafid Al-Quran, mubalek yang hafal Al-Quran, dikirim oleh Nabi untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang suku Ri'lin, Dakwan, dan Usayyah. Namun dalam perjalanan 70 orang mubalek hafal Al-Quran ini oleh orang-orang Ri'lin, orang Dakwan, dan orang-orang Usayyah dibunuh semuanya. Sehingga ini menjadi pukulan bagi Nabi juga orang-orang iman saat itu, kehilangan 70 orang mubalek hafid Al-Quran. Lalu Nabi berdoa berat untuk orang Ri'lin, orang Dakwan, maupun orang Usayyah. Dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang betul-betul tidak mengenakkan bagi seseorang, berarti seseorang itu boleh mendoakan jelek berdasarkan hadis ini. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah kunut yang dilaksanakan oleh Nabi itu
dilaksanakan setelah bangun dari ruku. Yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah kunut yang dilaksanakan oleh Nabi itu ada batasan waktunya, hanya 1 bulan. Kunut yang dilaksanakan oleh Nabi mendoakan jelek untuk orang Ri'lin, orang Dakwan, orang Usoyah hanya selama 1 bulan. Tentunya kondisi yang menuntut atau mengharuskan seseorang melaksanakan kunut itu tentunya ada batasannya, tidak hanya sekedar keinginan emosional, bukan, tapi ada hal-hal yang mengharuskan atau memperbolehkan seseorang itu melaksanakan kunut. Babul kunuti, babnya kunut fi sholatis subhi, di dalam sholat subuh. Bab menjelaskan kunut dilaksanakan dalam sholat subuh. Akhbarona Qutaibah qala haddatsana Hammad an Ayyub an Ibni Sirin anna Anas bin Malik, sesungguhnya Anas bin Malik iku su'ila, ditanya dia, isi pertanyaan, hal qanata, apakah kunut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatis subhi, di dalam sholat subuh. Anas bin Malik ditanya oleh seseorang, pernahkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut di saat sholat subuh? Qala, berkata siapa Anas, na'am, ya Nabi pernah melaksanakan kunut pada sholat subuh. Fakila, maka dikatakan lahu pada Anas, qabla ruku'i, apakah sebelum ruku', au ba'dahu, atau sesudahnya ruku'. Kunut yang dikerjakan oleh Nabi di saat sholat subuh itu pada waktu sebelum ruku' ataukah sesudah ruku'? Qala, berkata Anas, ba'dar ruku'i, setelah ruku'. Kunut yang dilaksanakan Nabi di saat sholat subuh itu dilaksanakan setelah ruku'. Ruku' rakaat akhir. Ruku' yang dimaksud sini adalah ruku' pada rakaat akhir. Kalau sholat subuh berarti rakaat kedua. Kembali pada babnya, bab tentang kunut di saat sholat subuh. Secara hadisnya Nabi pernah melaksanakan kunut di waktu sholat subuh. Kunut yang dilaksanakan Nabi pada sholat subuh itu dilaksanakan setelah ruku' rakaat kedua atau rakaat akhir. Ini pembahasannya kunut di waktu sholat subuh. Berarti ada dasar hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah kunut di waktu sholat subuh.